Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membahas film bertegangan tinggi berjudul Raging Flower. Di awal film kita akan diperlihatkan sebuah perguruan yang dilatih oleh wanita cantik yang bernama Guru Gao. Kemudian seorang wanita cantik muridnya bernama Gulai maju ke depan. Karena dia tidak ingin latihan 1 versus 1, dia menantang semua murid yang ada di sana. Keinginannya itu pun dikabulkan oleh Guru Gao. Dan akhirnya Gulai berhasil membantai mereka semua dengan sangat easy. Bahkan gurunya pun juga ikut dibanting olehnya. Malam harinya di kamar Gulai sudah menunggu seorang wanita membawa tombak. Wanita itu bernama Xiaobe. Dia menantang beradu jurus dengan Gulai untuk membuktikan kalau Wushu lebih hebat dari Sanda. Untuk memancing amarah dari Gulai, Xiaobe sengaja mencoret-coret poster idola dari Gulai dan berhasil memancing kemarahan dari Gulai. Xiaobe berhasil mengalahkan Gulai dengan sangat mudah, tetapi itu hanya hayalannya saja. Dan realitanya Xiaobe dapat dikalahkan dengan telak. Karena keributan itu, mereka berhasil memancing kedatangan Guru Gao dan lihatlah apa yang terjadi. Mereka berdua dimarahi dan disuruh untuk bermaaf-maafan walaupun bukan lebaran. Apabila mereka tidak bermaaf-maafan, mereka besok tidak akan dibawa liburan ke Thailand. Keesokan harinya para rombongan Guru Gao berlibur ke Thailand. Dan akhirnya Xiaobe dan juga Gulai bermaaf-maafan. Di bus menuju bandara, Guru Gao membuat 3 peraturan untuk para muridnya apabila sudah tiba di Thailand nantinya. Pertama, jangan sendirian, usahakan kalau berjalan beramai-ramai. Yang kedua, jangan berbicara dengan orang asing. 3, mengunci kamar sebelum tidur. 1, 2, 3. Thailand banyak transgender. Setelah tiba ke Thailand malam harinya, Guru Gao mengajak para muridnya jalan-jalan. Tanpa disangka, ternyata mereka semua berpisah satu persatu. Guru Gao menelpon Xiaobe mengingatkan kalau dia tidak boleh berjalan sendirian. Xiaobe mengatakan bahwa dia berjalan bersama Gulai. Tetapi selang beberapa saat Gulai menghilang. Guru Gao menanyakan di mana Xiaobe berada. Xiaobe mengatakan bahwa dia berada di bawah bulan. Bapak kaulah. Sebelum menutup telepon, Guru Gao mengingatkan dan melarang Xiaobe jangan pergi ke bar karena bahaya. Ternyata malah Guru Gao sendiri yang pergi ke bar. Mendem meletriase. Di bar, Guru Gao didatangi oleh laki-laki berwajah polos berotak mesum. Xiaobe mendatangi tempat pertunjukan tombak. Di sana dia minta diajari bagaimana cara menggunakan tombak. Karena perbedaan bahasa antara kedua orang, terjadilah kesalahpahaman. Ternyata Bos Saeb di preman pensiun buka cabang di Thailand. Anggota Bos Saeb di sana bernama Pepeng dan Mael. Mereka berdua merupakan orang China. Mereka berhasil mendapatkan 1 buah dompet. Ternyata isi dompet itu 1 buah uang koin 500-an. Mending ngemis cok. Setelah lama berjalan bangke suara apa itu tolong. Setelah lama berjalan, Pepeng melihat Gulai dan terpesona melihatnya. Gulai sedang berdoa di patung Buddha. Mereka pun membuat sebuah strategi taktik yang berbahaya untuk menggait perhatian Gulai. Ternyata Pepeng berencana menyuruh Mael sebagai penjahat yang mengganggu Gulai dan akhirnya nanti Pepeng datang sebagai penyelamat. Tetapi Mael kalah sebelum Pepeng datang. Ketika Pepeng datang, ternyata Gulai sudah menyadari bahwa mereka berdua bersekongkol. Di hotel, Guru Gao pulang dalam keadaan yang mabuk berat hingga dia lupa mengunci pintu hotel. Di sini Waposhu menyusup masuk ke kamar Guru Gao. Di ranjang, Guru Gao terkapar dalam keadaan
Hal itu membuat Wapossum mimisan. Wapossum menculik Guru Gao dengan memasukkannya ke dalam koper. Ternyata Guru Gao diberikan kepada mucikari, penyelundup wanita, dan perdagangan wanita ke luar negeri. Di tempat lain, Shobe mencari taksi untuk pulang ke hotel. Ternyata mucikari itu memberikan tumpangan kepada Shobe. Shobe mengikut saja tanpa ada rasa curiga sedikit pun. Beruntung Shobe berhasil lolos karena IQ-nya yang di atas rata-rata. Shobe hampir saja dibius dari belakang oleh Wapossum. Di kamar hotel, Gulei yang sedang tidur ngorok dikerjai oleh Shobe yang baru datang. Sebelum pertempuran itu semakin membesar, Shobe menyeret Gulei ke kamar Guru Gao untuk mencari pembenaran. Ternyata kamar Guru Gao kosong dan banyak bercak darah di kamar Guru Gao. Gulei yang cerdas langsung menyadari kalau itu adalah sebuah penculikan. Sedangkan Shobe hanya bisa merengek. Gulei melaporkan itu ke polisi dan Shobe menjaga TKP. Karena kegagalan Shobe menjaga TKP dibersihkan oleh seseorang yang membuat tidak ada bukti yang tersisa. Karena tidak ada bukti, polisi tidak mengambil tindakan apapun. Karena perbedaan bahasa, Gulei sulit menjelaskan semuanya kepada polisi. Jadi dia menjelaskan secara visual dengan cara masuk ke dalam koper bagaimana Guru Gao diculik. Hasilnya, dia malah ditinggalkan di dalam koper sendirian. Di markas mucikari itu ternyata sudah banyak wanita yang disekap di sana. Para wanita akan dijual di situs pasar gelap. Gulei yang masih berada di dalam koper melihat ada seseorang lelaki yang menyusup. Dengan berani Gulei menyergapnya karena gaya penangkapannya sangat wow. Shobe menjadi salah paham hingga akhirnya Shobe membebaskan sang penyusup. Gulei berhasil merebut ponsel Guru Gao dari penyusup, tetapi tiba-tiba ponsel itu dicopet oleh Mael. Maling. Ternyata Mael ditangkap oleh Pepeng. Karena Gulei tidak mengetahui sandi HP Guru Gao, Pepeng membantu meretasnya di rumahnya. Dari HP itulah mereka mengetahui foto mucikari yang menculik Guru Gao. Gulei pergi ke bar yang didatangi Guru Gao dulu dan menyamar sebagai turis yang seksi untuk memancing si penculik beraksi. Saat melihat mangsa yang mulus, Wapossum langsung beraksi. Gulei yang menyadari bahwa Wapossum penculiknya langsung merayu Wapossum. Namun karena kecerobohan dari Shobe, Wapossum dapat melarikan diri lagi. Jika Wapossum melarikan diri, ternyata Mael berada di luar dan langsung menabrak Wapossum. Wapossum dibawa ke rumah Pepeng untuk diinterogasi. Setelah mendapat informasi dari Wapossum, mereka pergi ke suatu tempat prostitusi. Shobe dan Gulei kembali menyamar menjadi wanita penghibur. Mucikari itu dan anak buahnya muncul di tempat itu. Shobe dan Gulei membiarkan tubuh mereka dibius dan dibawa ke suatu tempat. Tempat itu merupakan tempat penyekapan para wanita yang diculik. Di sana mereka dipoto dan dipajang fotonya di situs pasar gelap. Saat penjaga itu lengah, Shobe menyerang penjaga itu dengan kakinya. Lalu Shobe berusaha menyadarkan Gulei. Setelah Gulei sadar, dia berhasil melepaskan ikatan di tangannya sendirian. Lalu menghapus beberapa foto di kamera. Dia juga menemukan foto Guru Gao di sana. Karena mengetahui bahwa Guru Gao positif di sana, mereka bergerilya menghancurkan satu persatu pria yang ada di sana. Wapossum ternyata berhasil membodohi Mael dan berhasil membunuh Mael. Wapossum kembali ke markasnya, tetapi dia di sana malah ditangkap karena dituduh membocorkan informasi. Dan dia akan dijual ke India. Shobe dan Gulei semakin barbar.
menghadapi para pria sangean. Setelah berhasil mengalahkan semua pria sangean, mereka membawa kabur satu box yang diperkirakan berisi guru Gao. Ternyata box itu malah berisi waposum yang mau dijual ke India. Pepeng mengantar mereka ke kantor polisi. Setelah mereka melaporkan semuanya, polisi menggerebek tempat itu. Namun ternyata TKP kembali dibersihkan dan semua orang berhasil lolos. Mereka semua putus asa dan Pepeng bersedih karena kehilangan Mael. Tiba-tiba Gule dan Siobe sadar bahwa Waposum tahu kemana guru Gao dibawa. Pada akhirnya, Waposum yang dibuang oleh bosnya mau memberitahukan semuanya. Dan epic battle pun dimulai. Para wanita itu kembali memangsa para pria sangean. Setelah para anak buah dikalahkan, ternyata musuh terakhir mereka adalah idola dari Gule. Tetapi akhirnya musuh-musuh itu berhasil dikalahkan sampai ke akar-akarnya. Gugao akhirnya berhasil diselamatkan, tetapi Siobe dan Gule pingsan. Pada akhirnya para rombongan guru Gao kembali ke Cina dengan selamat dan diberikan penghargaan karena berhasil membantu menumpas sindikat penjualan wanita. Ternyata Mael tidak tewas, dia hanya pingsan. Sedangkan idola dari Gule dijual ke India sebagai budak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, film ini sudah selesai saya bahas. Mohon maaf cara penyampaian saya begitu. Karena saya sedang mencari cara penyampaian yang menarik dan unik. Mohon kritik dan sarannya.